Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video tingkatan ikhlas pada diri manusia. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham. Selamat menikmati. Dalam terminologi Islam, kata ikhlas diperoleh dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Secara bahasa, makna ikhlas adalah murni. Surat ini menceritakan tentang kemurnian pengabdian manusia terhadap Sang Penciptanya, memurnikan rasa, abdi, dan karya hanya kepadanya, tidak ada selainnya. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, menyebutkan dengan gagahnya, apapun segala sesuatu termasuk manusia sangat bergantung kepadanya. Bahkan Allah, Tuhan, secara tegas menyatakan dengan penekanan yang kuat, tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya. Luar biasa. Apa relevansinya dengan makna ikhlas yang kita bahas? Makna dari ikhlas dari sumbernya adalah memurnikan semua kegiatan, aktivitas, kerja, dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk uang, pujian, jabatan, apalagi kekuasaan. Artinya kita dikatakan ikhlas apabila kita benar-benar memurnikan pekerjaan kita hanya untuknya. Kita sedikit lagi melihat ikhlas sebagai sesuatu yang mudah difahami. Ikhlas dalam Al-Quran juga disinggung pada surah Al-Insyirah, surah ke-94. Kalau dalam surah sebelumnya berbicara tentang substansi, pada surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berbicara operasional, unik dan menarik. Walaupun tidak ada secara eksplisit kata ikhlas, surah ini menunjukkan bagaimana ikhlas itu dilakukan dan seperti apa prosesnya. Ayat pertamanya sudah menerangkan manusia bahwa dialah yang memberikan nasroh, kelapangan dada atau rasa tenang dan fokus. Bukan manusia yang terkadang sombong bahwa apa yang ada dalam dirinya, kesuksesan, kontrol perasaan, dan lain-lain adalah upaya sendiri. Ayat berikutnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan sifat kesombongan manusia dengan mengatakan bahwa dialah yang telah meringankan beban di pundak kalian. Tidak berhenti di situ, Allah pun mengayomi manusia dengan mengatakan, Dia yang meninggikan nama manusia. Semakin indah Allah berbicara dengan lembut di ayat berikutnya, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tuhan sampai 2 kali mengulangi ayat tersebut, yang artinya di balik kesulitan bersamanya kemudahan, dan di balik kesulitan bersamanya kemudahan. Bahwa dalam satu kesulitan terdapat 2 kemudahan, sangat menenangkan.
Dilanjutkan dengan ayat memahamkan suatu pekerjaan. Setelah selesai suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Surah ini pun ditutup dengan indah. Setelah kita berusaha berjuang sekuat tenaga, maka ikhlaskanlah. Ayat-ayat tersebut ingin mengatakan bagaimana ikhlas itu secara sederhana. Maka makna dalam surah tersebut mengatakan ikhlas itu memiliki komponen, yaitu nasroh atau ketenangan, angkodo atau beban, asir atau kesulitan, yusro atau kemudahan. Bahwa dalam kehidupan dan mengerjakan sesuatu, kita diharuskan untuk nasroh atau tenang, yaitu berlapang dada, fokus dan tenang mengerjakan sesuatu dalam menghadapi angkodo dan asir atau beban dan kesulitan. Tapi jangan lupa bahwa ada yusro, yaitu kemudahan. Habis itu kerjakanlah pekerjaan yang lain, tentunya dengan ikhlas. Inilah tingkatan ikhlas. Yang pertama, ikhlas awam, yaitu berbuat karena Allah semata, namun masih menginginkan bagian dunia dan akhirat, seperti kesehatan, kekayaan, rizki yang melimpah, dan juga kemegahan di dunia, serta bidadari. Yang kedua, ikhlas khawas, yaitu hanya menginginkan bagian akhirat tanpa memperdulikan bagian dunianya. Yang ketiga, ikhlas khawasul khawas, yaitu melepaskan seluruh keinginan atau bagian kesenangan serta balasan dunia dan akhirat. Persembahan mereka semata-mata hanya untuk merealisasikan ubudiyah, sekaligus melaksanakan hak dan perintah ketuhanan atau rububiyah, karena cinta dan rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Minhajul Abidin terdapat permasalahan, yaitu banyak masyayikh yang mengamalkan surah Waqiah sewaktu dilanda kesulitan. Mereka membaca Al-Quran yang termasuk amalan akhirat, tapi dengan menghendaki dunia. Apakah tidak termasuk riya? Ternyata itu diperbolehkan dan tidak termasuk riya. Imam Ghazali menjawab bahwa tujuan mereka adalah dunia yang digunakan untuk kebaikan, mengajarkan ilmu, menolak ahli bid'ah, membela kebenaran, mengajak-ngajak manusia menuju ibadah, dan mempermudah ibadah. Ini semua adalah keinginan atau tujuan yang terpuji yang tidak masuk ke dalamnya sesuatu pun dari unsur riya, karena harta dunia yang dicari dari surah Waqiah hakikatnya adalah berorientasi akhirat. Hal ini berlandaskan kepada hadis sahih innamal a'malu binniyat yang dijabarkan dalam sebuah hadis. Artinya, beberapa banyak amal yang berbentuk amal dunia tetapi menjadi amal akhirat karena baiknya niat, dan beberapa banyak amal yang berbentuk amal akhirat tetapi jadi amal dunia belaka karena jeleknya niat. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali tentang tingkatan ikhlas pada diri manusia. Termasuk manakah Anda di tingkatan ikhlas tersebut? Marilah kita semakin menaikkan tingkatan keikhlasan kita sampai tingkat ikhlas khawasul khawas, supaya apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi sebuah kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe gratis channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini, dan Anda bisa mengunjungi second channel, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya, dan channel ketiga yaitu Maniak Akik yang banyak membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, metafisika modern, dan channel keempat yaitu Maniak Bacan yang banyak membahas tentang segala jenis bacaan dari kualitas standar sampai kualitas super dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum akhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk
menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.